ya sebagai terbaik 3 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Larantuka. Pendengar ya, seperti apa informasi selengkapnya bersama dengan Ketua KPU Lembata. Pendengar pagi hari ini yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI ND, Bapak Elias Kaluli Making. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Elias, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, Pak Elias. Selamat pagi. Salam selamat sehat. Pagi RRI ND. Oke, Profisiat ya untuk KPU Lembata ini 2 kali tidak main-main mendapat penghargaan terbaik begitu ya. Ini Ya, yang terima kasih. awalnya dari KPU Provinsi dan kini dari KPPN Larantuka seperti itu. Siap. Nah, ini bisa disampaikan terbaik 3 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ini seperti apa ini maksudnya Pak Elias? Ya, mohon maaf Ibu, suaranya volume suaranya kecil sekali, kedengarannya Kecil kecil sekali ya. Oke, kalau begini Ya. sudah lebih jelas lagi atau gimana nih? Lebih baik, tetapi Oke. juga masih kecil. Baik, Pak Elias, ini terkait Baik. dengan terbaik 3 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA dari KPPN Larantuka. Ini seperti apa penghargaan ini bisa Anda sampaikan terlebih dahulu, dijelaskan kepada pendengar Pro 1. Silahkan Pak Elias. Oh ya, baik, terima kasih RRI ND. Selamat pagi untuk seluruh pendengar di mana saja Anda berada. Terkait dengan penghargaan yang diterima oleh KPU Lembata, terutama dari KPPN Larantuka, indikator kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian dari KPPN Larantuka, total nilai IKPA KPU Lembata sebesar 98,85. IKPA sendiri ada beberapa indikator. Pertama itu indikator kepatuhan terhadap regulasi, kemudian efektivitas kegiatan, dan lalu ada indikator kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan. Ya. Dari 4 indikator yang berada di IKPA, KPU Lembata memperoleh nilai 100 dari 2 indikator. Itu indikator kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi dan efektivitas kegiatan. Sementara 2 indikator yang lain itu indikator perencanaan dan pelaksanaan dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan, itu dia berada di nilai 98,85. Demikian Ibu. Oke, jadi memang karena memenuhi indikator-indikator tadi begitu ya, makanya Ya, KPU Lembata berhasil meraih peringkat terbaik ketiga seperti itu. Ya. Tapi ini ada yang menarik juga ini ya, dari dibalik capaian prestasi KPU Lembata ini ternyata hanya didukung oleh tenaga yang tidak banyak begitu ya, Pak Elias. Ya, benar. Ya, jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa KPU Lembata didukung dengan 4 orang PNS organik yang terdiri dari sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang kasubag, dan 1 orang PLT kasubag. Sementara kami dibantu oleh 13 orang tenaga pegawai pemerintah non pegawai negeri dan 13 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri. Demikian. Oke, jadi ini sebenarnya bukan jumlah yang cukup ideal begitu ya, apalagi dalam mengurus keuangan begitu dalam satu lembaga. Benar. Bahkan untuk di urusan keuangan, di bagian keuangan, itu idealnya ada bendahara utama dan bendahara pembantu yang masing-masing di masing-masing adalah pegawai negeri. Tetapi berbeda dengan yang ada di KPU Lembata, hanya 1 orang PNS sebagai bendahara utama dan bendahara pembantunya adalah tenaga PPN PL yang kita tempatkan di bagian keuangan pembantu sebagai pembantu bendahara dengan mendapat dispensasi dari KPPN Larantuka. Demikian. Oke, ini luar biasa sekali ya, patut diapresiasi karena walaupun dengan jumlah yang minim tapi bisa bekerja secara maksimal. Rahasianya apa ini Pak Elias? Baik, terima kasih Bu. Ya, rahasianya tentu pertama
semangat kerja, ya, semangat kerja, kemudian pupuk kebersamaan, motivasi dan lain-lain. Itu yang paling penting dari kami sebenarnya, menjadi kekuatan utama kami di KPU Lembata, demikian. Oke, jadi tidak ada trik-trik khusus. tidak ada trik khusus begitu ya, kerja mengalir saja begitu ya Pak. Ya, Oke, boleh cerita juga ini di awal tahun 2022 juga kemarin ini ada penghargaan lain begitu ya dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti apa itu penghargaannya Pak Elias? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi di awal tahun 2022, KPU Lembata juga dianugerahi penghargaan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Itu dia di bawah koordinasi bagian hukum KPU, dan untuk 22 kabupaten kota di NTT, KPU Lembata mencapai nilai terbaik kedua. Dari sebagian banyak penghargaan yang diberikan, KPU Lembata hanya mendapat satu. Sebenarnya di SIKA yang dapat lebih banyak, itu dia sekitar 5 atau 6 penghargaan yang 6 kategori diraih. begitu ya? Ada sekian banyak kategori, dan SIKA meraih kategori terbanyak. Tetapi bagi kami di KPU Lembata itu merupakan kebanggaan karena soal ketersediaan sumber daya manusia di KPU Lembata yang memang jika dibanding dengan satker-satker yang lain, kami hanya didukung dengan tenaga yang sangat terbatas. Demikian Ibu. Jadi itu bagi kami sebuah nilai tambah yang luar biasa dan meningkatkan motivasi kerja kami, demikian Ibu. Baik, jadi ini kalau SDM-nya lebih banyak sesuai standar, jumlahnya ideal juga seperti itu, dipastikan ini bisa lebih banyak penghargaan lagi begitu ya, tidak hanya satu kategori begitu ya. Ya, semoga. Oke, Pak Elias, ini kedepannya bagaimana strategi dari KPU Lembata mungkin untuk program-program kedepannya, apa yang bisa Anda sampaikan, ini silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam diskusi kami di internal, saya selalu bilang bahwa untuk mencapai peringkat terbaik tentu itu kerja keras. Tetapi untuk mempertahankan yang terbaik itu juga butuh kerja keras, butuh kesiapan dan lain-lain yang juga tidak gampang untuk kita jaga. Dan kami tentunya tidak punya trik khusus, tetapi kita bekerja mengalir apa adanya. Tetap pupuk kebersamaan, motivasi kerja, semangat dan lain-lain itu tetap kita jaga, dan kita berusaha sebaik mungkin untuk hal yang pernah kita capai di tahun ini itu bisa kita pertahankan, bahkan kita di tahun-tahun mendatang, seperti itu. Dan memang di KPU Lembata itu tadi sudah saya bilang bahwa kekuatan kami yang ada di sana terutama itu soal kebersamaan, transparansi, akuntabilitas itu tetap kita terapkan. Lalu komunikasi di antara kami, baik itu di tingkat pimpinan, komisioner, dan di tingkat kesekretariatan melalui Pak Sekretaris, itu juga berjalan sangat baik. Ada hal-hal yang kita butuhkan, perlu dapatkan informasi misalnya dari sekretaris, itu kita dapatkan dengan sangat baik, begitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi manajemen kerja kami itu tidak sekedar berlangsung secara struktur, tetapi kedekatan emosional, pertemanan dan lain-lain juga berjalan sangat baik di tingkat kami. Oke. Nah, ini selain kendala SDM ya, kendala apa lagi yang dihadapi oleh KPU Lembata saat ini, Pak Elias? Iya. SDM ini kan tidak hanya terbatas pada jumlah, tetapi juga soal kapasitas gitu. Tetapi juga soal kapasitas, dan itu memang dari hari ke hari terus kita dorong peningkatan kapasitas melalui berbagai hal. Baik itu diskusi-diskusi internal, kami juga membangun semacam seperti misalnya pengelolaan website katakan. Itu kita butuh orang-orang dengan keterampilan menulis yang baik. Dan kami kemudian melatih di antara kami kemudian melatih teman-teman kami di sekretariat untuk memiliki kemampuan jurnalistik yang baik seperti itu. Dan mulanya kami untuk kepentingan pengelolaan website saja misalnya sebagai salah satu contoh, itu awalnya
tidak ada yang bisa menulis kecuali di komisioner. Kebetulan kami di komisioner ada 2 orang yang mantan wartawan, Ya. sehingga kemudian kami melatih teman-teman kami di bagian sekretariat termasuk operatornya untuk mulai menulis, belajar jurnalistik dasar, teknik wawancara dan lain-lain, sehingga kemudian sekarang justru dari 5 orang yang kami latih itu 2 orang sudah punya kemampuan menulis yang sangat baik. Oke. Baik, tetap berusaha di tengah keterbatasan seperti itu ya. Tetap optimal Pak Elias. Baik Pak Elias, semangat selalu untuk KPU Lembata, Pak Elias dan teman-teman di Terima sana. kasih Sukses banyak, selalu Pak Elias ya. Selamat pagi, salam sehat dan Tuhan memberkati. Siap, terima kasih, salam sehat dan mohon dukungan selalu. Terima kasih banyak untuk RRI Endek. Baik, Pak Elias Kalulimaking, Ketua KPUD Lembata. Pendengar, ini 2 kali KPU Lembata ya di awal tahun 2022 ini meraih penghargaan dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPPN. Pendengar ya, di tengah keterbatasan tadi disampaikan oleh Pak Elias, tapi mereka tetap kompak, tetap bekerja keras dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan itu sebenarnya pesan untuk kita semua pendengar ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, hambatan-hambatan yang kita alami pendengar, tidak membuat kita menjadi putus asa ya untuk berhenti maju pendengar ya. Jadi harus tetap bergerak maju, harus tetap optimis bahwa kita bisa meraih kesuksesan. Jadi salam semangat selalu untuk Anda dan salam semangat juga untuk Dedi Dedon ya di Sorong Papua ini sudah kembali mengabarkan bahwa Sorong kabarnya baik ya di pagi ini dan katanya ini semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Jaya selalu kota kelahiran Ende tercinta. Jadi ini putra Ende yang sekarang berdomisili di Sorong, Papua Barat pendengar ya. Ada SDK Santo Yanuarius Aibara juga. Salam dari Lembah Wonda, sekali di udara tetap di udara, salam sehat. Salam sehat juga untuk semuanya di SDK Santo Yanuarius Aibara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sampai di sini kebersamaan kita pendengar di Lintas ND Pagi untuk 3 topik wawancara sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nantinya di pukul 9 akan hadir dialog interaktif ke ruang dengar Anda. Apa yang akan dibahas nantikan ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND. Saya Caroline Wadamosa, pengarah acara Antonia Nona dan operator Yan Valkrianus. Terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, Kanal Inspirasi.